Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, judul renungan kita pada pagi ini adalah Saudara-saudara Yesus. Saudara yang kasih, kita mengingat cerita di dalam Alkitab. Itu terdapat di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50, kemudian ada di Markus pasal 3 ayat 31 dan ayat 35. Ayat renungannya terdapat di dalam Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita membaca cerita ini, maka perikopnya adalah Yesus dan sanak saudaranya. Jadi pada saat ibu dan saudara-saudaranya Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak, maka ada orang yang memberitahu kepada Yesus, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Kemudian ayat 21 di Lukas 8, tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Nah, di dalam buku Matius, di sana juga dinyatakan hal yang demikian. Di dalam buku Matius pasal yang ke-12 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50, di sana dinyatakan bahwa Yesus lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Jadi lebih jelas. Jadi saudara-saudara Yesus adalah murid-muridnya. Kemudian di dalam buku Lukas dinyatakan juga di dalam Lukas, di dalam buku Markus 3 ayat 31 sampai ayat 35. Jadi Markus 3 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Jadi di sana lebih jelas. Yesus dia menyatakan di Markus 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-35, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, laki-laki dan perempuan, dialah ibuku." Saudaraku yang kekasih, di dalam ketiga Injil, Yesus dia menyatakan bahwa saudara-saudaranya adalah murid-muridnya. Kemudian dikatakan bahwa saudara-saudaranya pada saat dia melihat orang banyak di sekitarnya yang duduk mendengarkan dia sedang berbicara, maka dia menunjuk mereka itu adalah saudara-saudaranya. Saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menjadi saudara-saudara Yesus? Apakah kita sudah menjadi murid-murid Yesus yang sejati? Apakah kita sudah berada di sekitar Yesus? Saudara yang kasih, Yesus pada waktu dia naik ke sorga, maka dia menjanjikan penghibur, yaitu penolong yang lain. Dan dia akan menyertai murid-muridnya pada saat Yesus dia naik ke sorga. Dan sementara ini Yesus dia menjadi pengantara antara manusia dengan
Bapa di sorga. Dia menjadi pengantara, dia adalah saudara kita juga. Tetapi Yesus mau menyatakan bahwa saudara-saudaranya adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan di dalam Alkitab dan melakukannya. Jadi bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka yang melakukannya. Saudaraku yang kasih, apakah kita sudah ada di sekitar Yesus, kemudian Yesus berkata kepada kita adalah saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan? Apakah kita sudah setiap hari berhubungan dengan Yesus pada saat dia berbicara kepada kita lewat firman-Nya? Biarlah kita selalu ingat bahwa kita adalah saudara-saudara Yesus, saudara laki-laki dan perempuan, yaitu hanya pada saat kita membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan setiap hari. Kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita setiap hari, yaitu lewat kita membaca firman Tuhan. Lewat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan lewat kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan? Dengan pertolongan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Dengan kita menuruti hukum Tuhan dan semua firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, maka kita boleh dikatakan saudara-saudara Yesus. Pada saat kita mau melaksanakan aktivitas kita, biarlah kita merasa yakin bahwa kita adalah saudara-saudara Yesus. Kita sudah bertemu secara pribadi dengan Yesus lewat Roh Kudus yang bekerja pada saat kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.